Tugas dokter hewan, mengenal profesi dokter hewan di Ragunan Zoo. Di video sebelumnya, kita sudah cari tahu cara berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Apakah teman-teman sudah mencoba berkunjung ke sana selama pandemi ini? Nah, yang mau tahu tentang cara berkunjung ke Ragunan bisa klik videonya di kanan atas ya. Kali ini, Bobo akan ajak teman-teman untuk berkenalan dengan profesi yang ada di kebun binatang. Apakah teman-teman bisa menyebutkan profesi apa saja yang ada di kebun binatang? Betul, salah satunya adalah dokter hewan. Nah, di video kali ini, kita akan berkenalan dengan profesi dokter hewan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Apakah di antara teman-teman ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan? Kalau teman-teman sangat memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya, bisa jadi profesi ini cocok untuk kamu. Karena dokter hewan bertugas untuk menjaga dan merawat kesehatan satwa. Nah, kali ini Bobo berkesempatan berkenalan dengan dokter hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Kenalkan, ini adalah dokter hewan Nindya Ananda Putri. Teman-teman bisa memanggilnya dengan dokter Nindi. Dok, sebenarnya apa sih tugas dari dokter hewan? Jadi kalau tugas itu kita pertama menjaga agar kesehatan satwa itu tetap sehat. Dokter hewan harus memperhatikan kesehatan seluruh satwa liar maupun hewan peliharaan. Nah, karena satwa di Taman Marga Satwa Ragunan merupakan hewan liar yang tetap harus dirawat dan dijaga kesehatannya, maka diperlukan penanganan khusus ketika melakukan perawatannya. Lalu, apa saja tugas yang dilakukan oleh dokter hewan ya? Pertama, melakukan vaksinasi. Seperti manusia, hewan juga perlu diberikan vaksinasi. Ini penting untuk mencegah hewan terserang penyakit-penyakit berbahaya. Kedua, pemberian multivitamin. Apakah teman-teman selalu minum vitamin? Minum vitamin tujuannya adalah untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Begitu pula dengan hewan teman-teman. Multivitamin juga dibutuhkan oleh hewan agar tetap sehat dan pertumbuhannya baik. Ketiga, melakukan monitoring kesehatan hewan. Setiap hewan itu juga perlu dipantau kesehatannya loh. Apabila ada perubahan perilaku, perawat hewan akan selalu memberikan informasi kepada dokter hewan. Dokter hewan akan mencari tahu sebab dari perubahan perilaku hewan tersebut. Dok, ini beda nih perilakunya, misalnya lebih pendiam, kurang nafsu makan. Terus nanti perawatnya pasti ngubungin kita. Nah, terus nanti kita langsung datang ke tempat, terus kita melakukan pemeriksaan. Biasanya dari pemeriksaan kotorannya, pemeriksaan bentuk fisik tubuhnya, misalnya lebih kurus atau obesitas, misalnya gitu. Keempat, memberikan pengobatan dan perawatan bagi hewan yang sakit. Nah, apabila ada hewan yang sakit, dokter hewan akan memberikan resep obat atau cara perawatan khusus sesuai dengan keluhan satwa. Tapi kemudian misalnya satwanya sakit, terus kita juga tetap mengontrol misalnya makanan apa yang boleh dikasih sama satwanya. Misalnya kayak dia mengalami penyakit ambeien gitu kan. Terus dia nggak boleh makanan dengan serat tinggi. Terus jadi kita memberikan makanan yang lembek. Dokter, apakah semua dokter hewan akan bekerja di Taman Marga Satwa? Nah, kalau di dokter kan dokter spesialis. Nah, kalau di sini sebenarnya nggak ada kalau di dokter hewan ya. Cuma ada beberapa dokter hewan yang lebih tertarik misalnya untuk ke ruminansia, ke sapi, atau ke domba. Itu lebih spesifik ke situ, atau ke anjing kucing, atau ke satwa liar. Nah, kalau di sini biasanya lebih tertarik hewan-hewan satwa liar. Jadi kerjanya di sini untuk dokter hewan satwa liar. Terus misalnya ada yang spesialis peternakan, biasanya kerjanya di dinas peternakan gitu. Wah, ternyata seru sekali ya menjadi dokter hewan, teman-teman. Apakah teman-teman jadi semakin tertarik untuk menjadi dokter hewan? Yang terpenting mulai sekarang kita harus rajin belajar dan selalu sayangi makhluk hidup yang ada di bumi ya.
Terakhir, apa pesan Dokter Nindi untuk semua teman-teman Bobo? Makanan yang diberikan oleh pengunjung itu kan biasanya dalam bentuk makanan yang konsumsi manusia. Ya itu nggak boleh karena beda satwa, beda makanannya. Misalnya kayak ada satwa yang boleh dikasih, misalnya monyet, ada monyet yang boleh dikasih makan buah, tapi ada juga satwa monyet yang nggak boleh dikasih makan buah gitu. Itu bisa mempengaruhi pencernaannya. Wah, kalau gitu mulai sekarang bila berkunjung ke kebun binatang atau taman marga satwa, lebih baik kita biarkan saja satwa-satwa liar tersebut. Jangan mencoba untuk memberi makan karena beda satwa akan berbeda pula makanan dan perawatannya. Ini penting agar hewan-hewan yang ada tetap terjaga keberadaannya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!